Bab 1671. Hasilnya sudah keluar. Mendengar penuturan wanita berbaju hitam itu, semua yang hadir pun terkejut. Dia tidak menyangka resumenya begitu mengesankan. Salah satu dari pengalaman ini sempurna. Meskipun yang lain juga pernah kuliah di luar negeri, mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Cek, memangnya kenapa kalau resumenya bagus? Kita bahkan gak tahu dia bisa dapat pekerjaan itu atau enggak, kata perempuan berambut pendek lainnya. Perusahaan seperti Chaoyang Group merekrut wakil presiden karena kemampuan mereka yang komprehensif. Sekalipun resume Anda bagus, kami masih punya peluang untuk mengalahkan Anda. Kalian benar-benar kurang pengalaman, apa kalian belum pernah mendengar tentang prinsip? Kenali musuh dan kenali dirimu sendiri, dan kamu dapat bertempur dalam 100 pertempuran tanpa terkalahkan. Apa maksudmu? Sejujurnya, orang yang melakukan wawancara hari ini bukanlah Presiden Ji, tapi eksekutif lain, dan dia pria yang tampan. Petik 2. Seorang eksekutif pria. Benar. Itulah sebabnya, meskipun aku mengabaikan kualifikasi akademismu, hanya berdasarkan cara berpakaianmu, aku tahu kau takkan bisa menarik perhatiannya. Kau sama sekali tak punya sisi feminin. Bagaimana mungkin kau bisa menarik perhatiannya? Mendengar perkataan wanita berpakaian hitam itu, wajah orang-orang lainnya dipenuhi dengan kesedihan. Jika memang begitu, peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu semakin tipis. Sering dikatakan bahwa pekerjaan terasa tidak melelahkan ketika pria dan wanita bekerja sama. Cara berpakaiannya yang menarik perhatian tentu menjadi nilai plus di mata kaum lelaki. Lagi pula, setiap pria menyukai wanita yang mengenakan pakaian seksi. Semua orang melihat sekeliling. Mereka mengenakan celana jeans atau gaun panjang, itu semua adalah pakaian kerja standar. Tidak ada satu orang pun yang memakai stocking hak tinggi. Mereka mungkin tidak punya peluang. Pada saat ini, pintu ruang konferensi didorong terbuka. Huang Peiwen masuk sambil membawa setumpuk dokumen dan berkata, "Wawancara dimulai sekarang. Chen Jingya, kandidat 1613. Wanita berpakaian hitam itu tersenyum menawan dan berkata kepada yang lain di ruang konferensi. "Kau lihat itu. Urutan wawancara harus diatur sesuai dengan kekuatan resume. Jangan terlalu berharap. Cepat pesan tumpangan pulang." Orang lain yang hadir sedikit marah, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Dia memiliki kualifikasi akademis tertinggi, dan pengalaman kerjanya juga lebih unggul dari mereka. Selain itu, di samping kondisi perangkat keras, kondisi perangkat lunaknya juga yang terbaik di sini. Mengabaikan aspek lainnya, hanya payudaranya yang tampak hampir mengembang, hampir mencapai ukuran ekap, sementara bokongnya begitu kencang hingga hampir menyentuh langit. Itu benar-benar bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan wanita biasa. Setelah Chen Jingya pergi, sekitar setengah jam kemudian, suara sepatu hak tinggi datang dari koridor. Jelaslah bahwa Chen Jingya telah kembali. Huang Peiwen masuk bersamanya. Wawancaranya sudah selesai. Mohon tunggu di sini sebentar setelah wawancara. Kami akan mengumumkan hasilnya langsung setelah semua wawancara selesai. Setelah mengatakan itu, Huang Peiwen melihat formulir di tangannya dan tersenyum. Sekarang, wawancara pertama sudah selesai. Mari kita undang wawancara berikutnya, Nona. Guo Suting. Petik 2. Mendengar Huang Peiwen membaca namanya, wanita berseragam itu segera menyesuaikan riasan wajahnya agar tampak sempurna. Dia penuh penyesalan. Kalau saja dia tahu kalau pewawancaranya adalah seorang laki-laki, dia tidak akan memakai pakaian seperti ini dan menutupi bentuk tubuh indahnya. Setelah Guo Suting pergi, ruang konferensi menjadi hening. Para narasumber yang tersisa juga sangat gugup. Ini karena hasilnya akan diumumkan tepat setelah wawancara. Penantian yang menyiksa. Dalam proses wawancara normal, terutama untuk posisi penting, biasanya presiden akan menelepon untuk memberitahu para kandidat tentang hasilnya setelah wawancara selesai. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hasil diumumkan pada hari yang sama. Dan penggagas pendekatan yang tidak biasa ini, tentu saja, Lin Yi. Setelah sekitar 5 menit, Guo Suting berjalan kembali dengan sedih. Seperti terong yang dibekukan, dia tampak layu. Apa yang terjadi? Pertanyaan apa saja yang diajukan? Seorang narasumber yang agak gemuk melangkah maju dan bertanya. Sudah berakhir bagiku. Semuanya. Sudah selesai untukmu. Saya lihat resume Anda. Anda jauh lebih berkualitas daripada saya. Apakah Anda merasa gugup dan tidak berkinerja baik? Saya tidak gugup, saya mengobrol cukup baik dengan Presiden Lin, tetapi yang terpenting adalah... Guo Suting ragu-ragu. Apa saja? Yang penting, Presiden Lin hanya mengobrol dengan saya selama 5 menit dan tampak tidak sabaran. Mendengar ini, semua orang menyadari bahwa Chen Jingya telah mengobrol dengannya selama lebih dari setengah jam ketika dia pergi untuk wawancara. Pada giliran wanita ini, mereka baru mengobrol selama 5 menit. Ini jelas menunjukkan masalahnya.
Apa yang kukatakan? Kalian tidak punya kesempatan. Sejujurnya, aku mengobrol dengan Presiden Lin selama wawancara itu sangat menyenangkan. Dia tidak hanya berinisiatif meminta nomor teleponku, tetapi juga bertanya apakah aku punya pacar. Dia mungkin mengajakku makan malam nanti. Guo Suting menyilangkan kaki dan duduk di kursi. Ia tersenyum dan berkata, jika dia tidak harus mewawancarai kalian, Presiden Lin dan saya akan menemukannya. Tempat lain untuk ngobrol. Ini semua salahmu karena merusak rencana kita. Petik 2. Hati semua orang tenggelam. Apa yang sedang terjadi? Karena mereka sudah membuat janji temu lanjutan, posisi itu pasti akan jatuh padanya. Yang lain tidak akan punya peluang sama sekali. Puff, kalaupun kamu berhasil wawancaranya, ya sudahlah. Lagi pula kita kan tidak rugi apa-apa, kata Guo Suting, tak yakin. Meskipun dia berkata demikian, Guo Suting merasa semakin menyesal semakin dia memikirkannya. Mengapa dia harus mengenakan seragam saat wawancara? Kalau saja dia tahu lebih awal, dia pasti akan mengenakan rok pendek. Mengenakan seragam ini membuatnya tampak seperti wanita tua. Dia bahkan tidak memakai stocking. Jika dia laki-laki, dia mungkin akan memilih seseorang seperti Chen Jingya. Apa maksudmu dengan tidak kehilangan apapun? Tanya wanita gemuk itu. Biar ku beritahu, Presiden Lin sangat tampan. Saat mendengar nama Lin Yi, Guo Suting menjadi tertarik dan ikut menari-nari. Waktu pertama kali masuk, aku benar-benar terpana. Penampilannya seperti dewa pria. Jadi, kalaupun aku gagal wawancara, aku tidak membuang-buang waktuku. Hehe, kasihan sekali kalian. Waktu wawancara, Presiden Lin berinisiatif memelukku dan bahkan menyentuh tanganku. Kalau kalian pasti senang sekali. Ekspresi Chen Jingya tampak jenaka. Ia membual ke langit. Para wanita itu sedang asyik mengobrol ketika Chen Jingya tiba-tiba menuangkan seember air dingin ke tubuh mereka. Mereka pun tak lagi tertarik mengobrol dan duduk diam di sana. Meskipun mereka sudah tahu bahwa mereka tak punya peluang, mereka tak akan menyerah sampai mencapai Sungai Kuning. Mereka tak akan berbalik sampai mereka mencapai tembok selatan. Apakah mereka seharusnya hanya menunggu hukuman mati di sini? Sekitar 5 menit kemudian, narasumber ketiga kembali dengan lesu. Jelas mereka tak punya peluang. Kemudian, kandidat keempat dan kelima. Akan tetapi, semakin banyak orang yang datang, semakin pendek pula wawancaranya. Ketika tibalah saatnya yang terakhir, hanya tinggal semenit lagi sebelum wawancara berakhir. Ketika semua wawancara selesai, wajah para narasumber semuanya muram. Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan terpilih. Jabatan wakil presiden telah disediakan untuk wanita bernama Chen Jingya. Adapun yang lainnya, mereka hanya ingin mendengar hasilnya saja sehingga mereka bisa menyerah total. Namun, semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa kalah. Dia benar-benar kalah dari wanita ini, dilihat dari cara berpakaian mereka. Pakaian membentuk manusia, sama seperti pelana membentuk kuda. Mereka perlu membeli gaun jas atau stocking hitam nanti. Baiklah, umumkan hasilnya. Aku masih ada urusan lain, jadi aku pulang dulu. Mendengar suara-suara di luar, semua orang di ruang konferensi menajamkan telinga. Karena itu suara Presiden Lin. Presiden Lin, kami sedang wawancara untuk posisi wakil presiden. Sebaiknya Anda mengumumkan hasil untuk posisi sepenting ini. Jabatan saya tidak cukup tinggi. Baiklah kalau begitu. Bab 1672. Apa identitas Presiden Lin? Setelah itu, pintu ruang rapat didorong terbuka. Lin Yi dan Huang Peiwen masuk satu persatu, bersiap mengumumkan hasil wawancara. Melihat Lin Yi masuk, gadis-gadis itu segera berdiri. Chen Jingya menarik roknya, memperlihatkan kulitnya. Para wanita itu tampak tenang, tetapi jantung mereka yang telah diam selama bertahun-tahun, juga berdebar tak karuan. Perempuan selalu terobsesi dengan penampilan. Kalau tidak, sama saja mereka buta. Kami baru saja harus menyiapkan surat pengangkatan, jadi kami terlambat, kata Huang Peiwen. Presiden Lin, mohon umumkan hasilnya dan keluarkan surat pengangkatan wakil presiden. Berdiri di depan orang banyak, Lin Yi berdeham dan berkata, wawancaranya sudah selesai. Sekarang saya akan mengumumkan hasilnya. Pada saat ini, Chen Jingya membalik rambutnya dan berjalan maju dengan anggun. Dia sedang mempersiapkan diri untuk menerima surat pengangkatan wakil presiden. Kenapa kau melangkah maju? Tanya Lin Yi dengan suara rendah. Presiden Lin, jangan membuat kami penasaran. Semua orang tahu akulah yang berhasil dalam wawancara itu. Dengan kondisiku, mereka tidak punya peluang, kan? Kamu gila ya? Siapa bilang kamu dapat pekerjaan itu? Bangun! Chen Jingya terdiam setelah ditegur Lin Yi. Ia tak menyangka ada orang lain yang berhasil menggantikannya. Dengan itu, Lin Yi melihat surat pengangkatan di tangannya dan berkata, kandidat yang berhasil adalah Guo Suting. Kembalilah dan bersiaplah. Kamu akan mulai bekerja besok.
Guo Suting sedikit tertegun. Rasanya seperti ada kue yang jatuh dari langit. Presiden Lin, apakah saya masih bisa diterima bekerja dengan pakaian seperti ini? Guo Suting menyelidikinya. Lin Yi terdiam. Apa yang dipikirkan orang-orang ini? Jika itu penting, pelamar berikutnya harus mengenakan pakaian dalam. Guo Suting tersipu mendengar kata-kata Lin Yi. Masalahnya, dia bilang kamu mau ngajak dia makan malam berdua. Terus kalian ngobrol lebih dari setengah jam. Kita pikir kita nggak mungkin bisa ngajak dia makan malam berdua. Lin Yi melirik Chen Jingya dan berkata perlahan. Aku mabuk. Buat apa aku mengajakmu makan berdua? Mengapa? Teriak Chen Jingya. Saya memiliki kualifikasi pendidikan tertinggi di sini dan pengalaman kerja yang paling kaya. Mengapa dia yang dipilih? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saya? Kau membawa banyak ijazah palsu, tapi masih berani bilang kau murid terbaik, tanya Lin Yi dingin. Aku sudah mempermalukanmu dengan tidak mengeksposmu. Kau masih ingin penjelasan dariku. Pendidikan palsu. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat menjadi gempar. Pantas saja resumenya begitu sempurna. Ternyata palsu. Berdiri di belakang Lin Yi, Huang Peiwen diam-diam memberinya acungan jempol. Jika dia yang melakukannya, dia mungkin akan mempekerjakan Chen Jingya. Chen Jingya berdiri terpaku di tanah dengan wajah pucat pasi. Ia begitu malu hingga berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk membuat serangkaian kualifikasi pendidikan palsu, tetapi dia tidak menyangka dia akan mengetahuinya. Kamu benar-benar mempermalukanku di depan umum. Awas saja nanti. Melihat Chen Jingya pergi dengan marah, Huang Peiwen menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar berani mengancam Presiden Lin. Dia bodoh dan tak kenal takut. Setelah Chen Jingya pergi, narasumber lainnya juga pergi satu demi satu. Halo, Presiden Lin. Kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang, kata Guo Suting sambil membungkuk. Lin Yi mengangguk. Mulai sekarang, aku serahkan urusan real estate komersial padamu. Bekerjalah dengan giat. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Presiden Lin. Ketika saya di luar negeri dan di Yanjing, saya juga mengerjakan proyek-proyek semacam itu. Saya punya pengalaman, jadi saya tidak akan mengecewakan Anda. Kamu nggak perlu bilang begitu. Aku bukan dari grup Chaoyang. Ini semua terserah kamu. Melihat Lin Yi pergi, Huang Peiwen mengambil inisiatif untuk berjabat tangan dengan Chen Suting. Direktur Chen, kita sekarang rekan kerja. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Ia akan segera menjadi wakil presiden perusahaan setelah berhasil direkrut. Karena pangkatnya beberapa tingkat lebih tinggi daripada Huang Peiwen tentu saja harus lebih sopan. Guo Suting tersenyum dan mengangguk. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, saya punya pertanyaan. Jika Presiden Lin bukan dari perusahaan, dari mana dia berasal? Huang Peiwen tertawa. Saat bergosip, perempuan selalu bersemangat. Presiden Lin adalah pacar Presiden Ji, kata Huang Peiwen. Presiden Ji sangat sibuk dengan pekerjaannya akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk mengurus perekrutan, jadi mengapa tidak menyerahkannya kepada Presiden Lin? Kamu terus memanggilnya Presiden Lin. Apa dia punya perusahaan juga? Kamu tahu grup Lingyun, kan? Tentu saja saya tahu perusahaan sebesar itu. Presiden Lin adalah bos besar grup Lingyun. Sekarang kamu tahu kenapa Presiden Ji tidak khawatir dia datang untuk menangani perekrutan. Apa? Dia Presiden Lingyun Group. Guo Suting sangat terkejut hingga tak bisa menutup mulutnya. Saya ingat Presiden grup Lingyun bernama Qi Xianzhao. Kenapa dia? Presiden Qi adalah COO dan wakil presiden senior Lingyun Group. Selain Presiden Lin, dia adalah karyawan paling senior, kata Huang Peiwen. Namun, Presiden Lin sengaja menyembunyikan identitasnya dan hanya bertugas merumuskan strategi pengembangan perusahaan. Itulah sebabnya orang luar salah mengira Presiden Qi sebagai CEO perusahaan. Jadi itulah yang terjadi, kata Guo Suting. Presiden Lin sungguh luar biasa. Dia memiliki prestasi yang luar biasa di usia yang begitu muda. Pada saat yang sama, setelah wawancara, Lin Yi pergi ke tempat Ji Qingyan. Apakah semuanya sudah beres? Ji Qingyan berdiri dan bertanya. Lin Yi menempatkan resume dan materi Guo Suting di depan Ji Qingyan. Ini informasinya. Menurutku cukup bagus. Coba lihat lagi. Saya tidak akan membacanya, saya percaya pada penilaian Anda. Presiden Ji semakin pandai berbicara. Karena Ji Qingyan mempunyai hal lain yang harus dilakukan, mereka berdua hanya berdiam beberapa menit sebelum pergi melakukan hal lain. Lin Yi tidak ada hubungannya, jadi dia memutuskan untuk pergi ke tempat Wang Ying dan menjelajahi misteri kehidupan. Namun, sebelum dia bisa pergi, dia menerima telepon dari Tian Yan. Presiden Lin, saya dengar Anda menjadi polisi. Kamu mengetahuinya dari Yuan, kan? Direktur, dia memang memberitahuku. Apakah sekarang saatnya bicara? Pelatihannya sudah selesai, saya di Chaoyang Group, ada apa?
Ada sedikit masalah di perusahaan. Bisakah kamu datang, atau mungkin aku bisa datang sendiri kalau bisa. Tunggu aku di kantor. Oke. Setelah menutup telepon dari Tian Yan, Ji Qingyan menatap Lin Yi. Apakah ada sesuatu yang terjadi di perusahaan? Lin Yi mengangguk. Tian Yan memintaku untuk datang. Aku tidak tahu persis apa maksudnya, jadi aku akan pergi melihat-lihat dulu. Ambil mobilku. Ji Qingyan menyerahkan kunci mobil dan membantu Lin Yi menyesuaikan pakaiannya. Silakan. Hubungi aku jika kau butuh bantuanku. Lin Yi mengambil kunci mobilnya dan pergi ke Lingyun Group. Ia pergi ke kantor Tian Yan. Pakaian Tian Yan tetap rapi dan efisien, selalu mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan pakaian kerja seragam, terlihat sangat menyenangkan dan mencolok. Apa yang telah terjadi? Bab 1673. Rencana Lin Yi. Tian Yan menuangkan segelas air untuk Lin Yi dan berkata dengan lemah. Sebelum tahun baru, bukankah kita sudah rapat untuk membahas pendirian beberapa laboratorium? Sekarang, kita kehabisan tempat, dan perusahaan berencana mengalokasikan sebidang tanah untuk membangun kawasan industri dengan gaji tinggi. Tunggu, apa perlu bersusah payah seperti ini? Apa benar-benar perlu mengalokasikan lahan untuk ini? Ini adalah ide Direktur Qi, dan sudah diputuskan dalam rapat kami, kata Tian Yan. Dengan menetapkan ini, pada dasarnya kami memperluas skala industri kami. Meskipun mereka yang tahu paham bahwa ini tidak terlalu berarti, tampilannya berbeda bagi masyarakat umum. Ada perbedaan persepsi yang signifikan, dan ini akan sangat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Tian Yan menyisir rambutnya dan melanjutkan. Lebih dari itu, melakukan hal ini bisa dianggap sebagai pencapaian politik bagi para pemimpin kota. Meskipun akan membutuhkan biaya lebih besar, tetap sepadan dengan manfaat jangka panjangnya. Mendengar penjelasan Tian Yan, Lin Yi mengerti apa yang sedang terjadi. Ia memang terlalu sedikit memikirkan masalah ini. Baiklah, lanjutkan. Sebelum Direktur Qi pergi, beliau tertarik pada sebidang tanah dan bahkan bertemu dengan para pemimpin terkait sebelumnya. Mereka bilang itu bukan masalah besar dan akan bekerja sama sepenuhnya, tetapi ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini dan sekarang mereka bersaing dengan kami untuk mendapatkan tanah ini. Ini menarik. Lin Yi menyesap air dan tersenyum. Siapa yang mau berjuang bersama kita demi tanah? Apa dia dari provinsi lain? Tian Yan mengangguk. Grup Huang Hai dari Xianggang. Sial, kenapa mereka lagi? Kenapa reaksinya begitu besar? Tian Yan bertanya dengan curiga, apakah kamu kenal mereka? Perusahaan ini pernah berseteru dengan Chaoyang Group soal tanah sebelumnya. Setelah saya memberi mereka pelajaran, mereka sekarang berseteru dengan kami. Lin Yi yakin bahwa orang-orang dari Huang Hai Group mengetahui latar belakangnya. Ia juga percaya bahwa pihak lain akan melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum berkomitmen pada suatu proyek. Karena alasan-alasan ini, tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka berani bersaing secara terbuka dengannya. Mereka benar-benar sedang mengusiknya. Mungkin saja mereka sedang melawan kita, kata Tian Yan. Tapi Huang Hai Group adalah perusahaan besar. Presidennya adalah Li Dongxin. Dia dulu orang terkaya di Huaxia dan merupakan pesaing kuat kami. Kalian tetap pada rencana awal, aku akan menyelesaikan ini. Seperti dugaan Lin Yi, Huang Hai Group memang telah menyelidikinya. Namun, penelitian mereka terbatas pada pengaruh Lingyun Group di Zonghai. Mereka tidak menemukan informasi mendalam tentangnya. Keluarga Li tidak tahu tentang hubungan Lin Yi dan Liang Ruoxu, pengaruh keluarga Liang di Yanjing, maupun hubungannya dengan Lu Beichen. Jika tidak, mereka harus berpikir dua kali sebelum melakukan hal-hal tersebut. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Masan. Begitu panggilan tersambung, dia mendengar tawa sinis Masan, seolah-olah dia tahu bahwa Lin Yi akan meneleponnya. Presiden Lin, lama tak bertemu. Bolehkah saya tahu mengapa Anda menelepon saya? Menurutku kalian orang Xianggang cukup menarik. Aku sudah memegang salah satu tangan kalian, tapi kalian masih berani mengejekku. Apa tangan kalian tidak sakit? Sayangnya, ini salahmu, kata Masan. Zonghai sangat besar. Apa cuma kamu yang bisa berbisnis di sini? Apa yang lain juga tidak bisa? Apa kamu tidak terlalu mendominasi? Sepertinya aku harus bicara denganmu kalau ada waktu. Aku perlu memberimu pelajaran, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ayo. Aku juga ingin bicara denganmu, tapi sebelum itu, kau harus menemukanku. Masan tidak memberi Lin Yi kesempatan berbicara dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, Lin Yi bangkit. Kitua sedang tidak ada. Urus saja perusahaan untuk saat ini. Hubungi aku kalau ada yang tidak bisa kau tangani. Di mana He Yuan? Kurasa dia pergi berbelanja. Setelah mulai bekerja, Lin Yi menginstruksikan Tian Yan untuk mengumpulkan para eksekutif lainnya untuk rapat internal. Selama periode ini, Qi Xianzhao tidak ada, jadi Lin Yi bersiap untuk menangani semua masalah yang menumpuk.
Pertemuan itu baru berakhir pada pukul 6 sore, dan kemudian dia pergi menjemput Ji Qingyan dari tempat kerjanya. Malam itu, mereka berdua tidak pulang untuk makan. Mereka pergi makan hotpot bersama untuk merayakan kepulangan Lin Yi. Setelah pulang, Ji Qingyan tidak pergi ke ruang kerja, melainkan duduk di sofa bersama Lin Yi dan menonton televisi. Ji Qingyan sedang beristirahat di pangkuannya, dan Lin Yi sesekali memberinya makan buah, bertindak seperti seorang pengasuh yang rajin. Di tengah keheningan, Lin Yi meletakkan tangannya di perut Ji Qingyan, yang tidak ditolaknya. Ia membelainya maju mundur cukup lama. Setelah sekian lama saling menyentuh, apakah kamu merasakan sesuatu? Tanya Ji Qingyan sambil terkekeh. Dagingnya terasa kenyal dan padat, dan sepertinya beratnya pas. Babi peliharaan kecil kita siap disantap. Aku yakin dagingnya pasti lezat, mungkin cukup baik untuk memberikanmu awet muda. Aku sadar kamu makin gak tahu malu. Kamu bahkan bisa ngomong kayak gitu. Hehe, toh tidak ada orang luar. Mengikuti rutinitasnya yang biasa, Ji Qingyan menuju kamar mandi untuk mandi. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat kepada Li Chuhan. Ia menanyakan waktu operasi Ma Jialiang kepadanya, lalu menelepon Miao Guofeng. Mereka mengobrol lebih dari 20 menit sebelum menutup telepon. Setelah mengatur semuanya, Lin Yi menggosok dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Zonghai adalah wilayahku. Apa kau tidak cukup bahagia bisa selamat? Kenapa kau harus pamer? Keesokan paginya, seperti biasa, setelah sarapan, Lin Yi mengirim Ji Qingyan ke grup Chaoyang. Kemudian, ia pergi ke rumah sakit Huasan dan menemui Direktur Departemen Ortopedi, Sun Xiaogang. Direktur Lin, mengapa Anda ada di sini? Di kantor, Sun Xiaogang berdiri untuk menyambut Lin Yi. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Lin Yi. Jam 10, apakah ada pasien bernama Ma Jialiang yang dijadwalkan untuk operasi? Ya, masih ada lebih dari setengah jam lagi. Pemeriksaan praoperasi sudah selesai. Sebentar lagi akan dimulai. Sun Xiaogang tersenyum dan berkata, Direktur Lin, apakah itu Ma Jialiang, saudara Anda? Anda bisa saja memberitahu saya. Tidak perlu datang langsung. Jangan publikasikan ini. Aku akan melakukan operasi. Kau akan melakukannya. Sun Xiaogang sedikit terkejut. Operasinya tidak besar, tapi Anda dari Departemen Kardiologi. Apakah Anda yakin bisa melakukan operasi ortopedi? Tentu saja, masalah sekecil itu tidak akan membuatku bingung. Lin Yi berjalan mendekat, menepuk bahu Sun Xiaogang, dan menyerahkan 2 bungkus rokok Zhonghuo kepadanya. Jangan khawatir. Aku akan menangani seluruh operasinya. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Kamu tinggal perintahkan seseorang untuk membawanya ke meja operasi. Aku akan menangani sisanya sendiri. Tapi ini melanggar aturan. Saya hanya seorang direktur, dan bertukar posisi secara pribadi jelas tidak diperbolehkan. Tidak apa-apa. Aku sudah memberitahu kepala sekolah. Jangan khawatir, kamu tidak akan terlibat. Sun Xiaogang menghela napas lega. Aku lega mendengarmu berkata begitu. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Bab 1674. Kau ingin melawanku. Terlalu naif. Di kamar 602. Li Hoaxing duduk di samping tempat tidur Ma San dan bertanya sambil tersenyum. Operasinya akan segera dimulai. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu gugup? Ini bukan pertama kalinya aku berada di ruang operasi. Aku bahkan tidak merasakan apa-apa lagi, kata Ma San sambil tersenyum. Setelah anestesi diberikan, saya akan tidur. Setelah sadar, saya sudah kembali ke bangsal. Saya lega kamu punya mentalitas yang kuat. Ngomong-ngomong, Presiden Li, ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apa itu? Lin Yi menelepon saya kemarin. Dia tampak sangat tidak puas dengan perampasan tanah kita. Itu sudah pasti. Aku sudah menduganya, kata Li Huaxing. Dengan statusnya di Zonghai, seandainya kami tidak muncul, sebidang tanah itu pasti milik Lingyun Group. Sekarang setelah saya terlibat, seberapa mudah dia mendapatkan tanah itu sepenuhnya terserah saya. Kurasa dia agak bingung dan jengkel. Dia bahkan mengancamku, kata Ma San sambil tersenyum. Setelah operasi hari ini, aku akan pergi besok. Dia tidak akan bisa menemukanku meskipun dia bekerja sampai mati. Aku penasaran apa gunanya kata-kata kasar itu. Siapa peduli? Dia hanya seorang pengusaha dari daratan. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Li Huaxing menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berkata dengan nada bercanda. Begini, ini cuma terjadi di Huaxia. Kalau dia di Xianggang, dia bahkan gak berhak ngomong keras-keras di depanku. Anda tidak perlu terlibat, Presiden Li. Kalau kita di Xianggang, saya bisa menghancurkannya sendirian. Itulah sebabnya saya bilang dia punya keuntungan geografis. Kalau tidak, saya pasti sudah mempermainkannya sampai mati sekarang. Dentang, dentang, dentang. Ketika mereka sedang berbincang,
terdengar ketukan di pintu bangsal dan 2 orang perawat masuk. Majia Liang, operasi Anda dijadwalkan 10 menit lagi. Kami akan melakukan pemeriksaan akhir dan kemudian meminta Anda menandatangani beberapa dokumen. Masan berkata sambil tersenyum, bersikap sangat kooperatif. Tak seorang pun dapat menduga bahwa orang ini adalah seorang pemimpin hooligan. Pemeriksaan segera berakhir. Atas instruksi perawat, anak buah Majia Liang membawanya ke tandu dan mendorongnya ke ruang operasi. Sesampainya di ruang operasi, Majia Liang tidak panik. Ia sering mengunjungi tempat-tempat ini, jadi ia tidak takut. Namun, dia merasa itu agak aneh. Di rumah sakit di Xianggang, setelah didorong ke ruang operasi, banyak dokter yang sibuk bekerja. Sekarang, hanya ada 1 dokter, yang agak aneh. Apakah Anda kepala dokter bedah hari ini? Tanya Majia Liang. Lin Yi yang bersenjata lengkap mengangguk. Dari aksenmu, sepertinya kau dari Xianggang. Lin Yi mengenakan gaun bedah, masker, topi, dan kacamata. Ia sangat pandai menyembunyikan diri, sehingga Masan tidak menyadari identitasnya. Saya dari Xianggang. Saya akan kembali sehari setelah operasi. Siapkan rekam medisnya untuk saya. Saya ingin membawanya. Tidak perlu terburu-buru, kata Lin Yi sambil memegang jarum suntik di tangannya. Aku akan memberimu anestesi sekarang. Operasinya akan segera dimulai. Masan tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah prosedur operasi yang normal. Meskipun ia akan dibius, ia tidak akan langsung masuk ke kondisi anestesi. Ia masih harus menunggu beberapa menit. Operasinya akan segera dimulai. Kenapa kamu sendirian? Di mana perawat dan dokter lainnya? Aku cuma mengantarmu pulang. Aku nggak butuh banyak orang. Jantung Masan berdebar kencang. Apa maksudmu? Sudah kujelaskan dengan sangat jelas. Aku akan mengantarmu pulang. Apa pemahamanmu seburuk itu? Sambil berbicara, Lin Yi melepas kacamata dan topengnya, memperlihatkan wujud aslinya di hadapan Masan. Itu kamu. Masan ketakutan setengah mati saat melihat Lin Yi. Kamu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ada kabar buruk yang ingin saya sampaikan. Saya Presiden Ling Yun Group dan Direktur Departemen Kardiologi Rumah Sakit Huasan. Tentu saja, saya memenuhi syarat untuk datang ke sini. Tapi operasi ini ditangani oleh Departemen Ortopedi. Lin Yi tersenyum. Apakah menurutmu sulit bagiku untuk melakukan operasi interdisipliner dengan pengaruhku? Tapi bagaimana kau tahu aku ada di sini? Masan berani menantang Lin Yi karena dia yakin Lin Yi tidak mengetahui keberadaannya. Lagi pula, rumah sakit itu adalah tempat umum, jadi meskipun Lin Yi telah menemukannya, tidak banyak yang dapat ia lakukan. Namun sekarang, di ruang pribadi ini, dia tidak akan punya banyak kekhawatiran. Pada titik ini, bahkan jika aku memberitahumu jawabannya, apa gunanya? Pada saat ini, Masan benar-benar tidak ingin tahu jawabannya. Dia hanya ingin melarikan diri. Dia tahu lebih dari siapapun betapa kejamnya Lin Yi. Kalau sampai jatuh ke tangannya, dia pasti tidak akan menemui akhir yang baik. Karena kau sudah di sini, jangan pergi. Lin Yi menekan mulut Majia Liang seperti dewa kematian. Lagi pula, aku sudah memberimu anestesi. Apa kau pikir kau masih bisa pergi? Mata Masan melebar. Dia berjuang dan mencoba berbicara. Namun, ia tak berdaya. Matanya segera dipenuhi kepanikan. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya melandanya saat ini. Menghadapi Lin Yi, dia benar-benar takut. Dia belum ingin mati. Bawahan Li Huaxing dan Masan sedang menunggu di luar ruang operasi. Meskipun dia seorang bos yang sibuk, Li Huaxing masih tinggal di sini. Meskipun Masan kehilangan 1 tangannya, itu tetap sangat berguna baginya. Secara logika, dia harus menunggunya. Sudah lebih dari 1 jam. Kenapa dia belum keluar juga, keluh Li Xinghua. Presiden Li, jangan cemas. Seharusnya segera selesai. Salah satu bawahannya menghiburnya. Saat itu, lampu di depan ruang operasi padam. Li Huaxing dan yang lainnya bergegas menghampiri. Pada saat yang sama, pintu ruang operasi didorong terbuka dan Lin Yi keluar. Li Huaxing dan yang lainnya tercengang saat melihat Lin Yi. Rasanya seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka dan mereka tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Ada apa? Apa kamu terkejut melihatku? Kamu, kenapa kamu di sini? Saya dokter ortopedi dari Rumah Sakit Huasan. Tentu saja saya ada di sini. Karena identitas Lin Yi, selama dia mengucapkan sepatah kata, dia dapat dengan mudah masuk ke departemen manapun yang dia inginkan. Tapi kamu tidak. Tidak bisakah aku bekerja paruh waktu? Ekspresi Li Huaxing jelek. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu, di mana Ma? San, aku mau kamu bawa dia keluar. Dia tidak bisa keluar. Operasinya gagal dan dia meninggal di dalam. Apa katamu? Li Huaxing begitu gelisah hingga tubuhnya gemetar. Ia menunjuk Lin Yi dan berteriak histeris. Kau hanya harus memasang pelat baja di kakinya.
Bagaimana mungkin pelat itu bisa rusak? Kamu tidak mengerti. Operasi apapun berisiko. Hal seperti ini wajar terjadi. Hubungi krematorium dan minta mereka datang. Omong kosong. Kau jelas-jelas mengabaikan nyawa manusia dan memanfaatkan posisimu untuk balas dendam. Aku akan menuntutmu. Kamu belum tanda tangan formulir persetujuan operasi. Kalian tanggung semua risikonya. Percuma saja menuntutku. Lin Yi maju dan menepuk bahu Li Huaxing. Lalu, dia berbisik di telinganya. Kau ingin melawanku dengan kekuatanmu yang sedikit itu. Kau terlalu naif. Bab 1675. Penolakan Liang Ruoxu. Setelah kejadian itu, Li Huaxing segera menelepon polisi. Polisi tidak ragu-ragu dan bergegas ke tempat kejadian secepatnya. Pada saat yang sama, Miao Guofeng bergegas dan bersiap untuk menangani masalah ini bersama-sama. Namun, Lin Yi telah mengatur segalanya. Sebelum operasi dimulai, ia telah meminta seseorang untuk menutup area di sekitar ruang operasi. Oleh karena itu, selain orang yang terlibat dan staf terkait, tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini. Hal itu tidak memengaruhi reputasi rumah sakit Huasan. Namun, Miao Guofeng sangat gugup. Dalam dunia kedokteran modern, risiko yang ditimbulkan oleh operasi sederhana seperti pengangkatan pelat baja sangatlah kecil. Risikonya hampir setara dengan radang usus buntu. Tidak peduli seberapa buruk kinerja Direktur Lin, dia tidak bisa membiarkan pasien meninggal di meja operasi. Dia tidak ingin tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi dia tidak berani mempertanyakannya. Dengan statusnya, tidak ada manfaatnya mengetahui begitu banyak. Namun, Lin Yi menanganinya dengan sangat baik. Ia mengatakan bahwa ada situasi tak terduga selama operasi, dan pembuluh darah pecah, menyebabkan pasien meninggal mendadak. Hal ini sepenuhnya wajar, dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Sekalipun pihak rumah sakit harus bertanggung jawab dan memberi ganti rugi kepada korban dengan sejumlah uang, itu tidak ada apa-apanya bagi Lin Yi. Dia bahkan berbicara dengan Li Huaxing tentang kompensasi. Akan tetapi, yang dipedulikan oleh yang terakhir bukanlah uang. Yang tidak dapat diterimanya dan yang membuatnya takut sesudahnya bukanlah kematian itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa Lin Yi berhasil membunuh Ma San dengan cara seperti itu. Pada akhirnya, setelah lebih dari 1 jam negosiasi, diputuskan bahwa Lin Yi tidak akan menanggung tanggung jawab hukum apapun. Namun, karena pertimbangan kemanusiaan, ia tetap harus membayar sejumlah kompensasi. Bukankah kalian menginginkan sebidang tanah itu? Lin Yi menatap Li Huaxing dan berkata, mari kita bertarung dan lihat siapa yang bisa mendapatkannya. Li Huaxing mendengus dingin. Kita lihat saja nanti. Keduanya berdiri sangat dekat, kurang dari setengah meter jauhnya. Bibir Lin Yi melengkung membentuk senyum aneh saat ia merendahkan suaranya. Aku tahu Ma San itu antekmu. Kau hanya memanfaatkannya untuk melakukan pekerjaan kotormu. Bahkan jika dia mati, hatimu tak akan sakit karena kau bisa menemukan orang lain untuk membantumu. Setelah itu, Lin Yi berhenti sejenak. Tapi yang ingin kukatakan padamu adalah kami menyambut semua persaingan bisnis yang sah dan wajar, tapi kalau kau mempermainkanku lagi, orang berikutnya yang akan mati mungkin kau. Kau harus siap mental untuk ini. Pada saat itu, Li Hua merinding di sekujur tubuhnya karena dia telah diselimuti oleh aura yang menakutkan. Dia ingin membalas, tetapi akhirnya kata-katanya tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa mengatakan apapun. Saat dia bereaksi, Lin Yi sudah pergi. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Yi kembali ke Chaoyang Group. Saat itu pukul 3 sore. Setelah berolahraga bersama Wang Ying, dia mengantar Ji Qingyan pulang. Kapan mereka akan mengeluarkan seragam polisimu? Aku lupa bertanya kemarin. Kembali di rumah, Ji Qingyan bertanya sambil menyiapkan beberapa buah. Saya harus kembali lusa, dan saya rasa saat itulah saya akan resmi mulai bekerja. Bisakah kamu memakai seragam itu saat pulang? Itu bukan masalah, tapi menurut peraturan, foto yang diambil saat mengenakan seragam tidak boleh dibagikan sembarangan. Aku mengerti, aku tidak akan membagikannya sembarangan. Aku hanya ingin mengambil beberapa foto untuk disimpan sendiri. Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia punya firasat bahwa Ji Qingyan tengah merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, mereka berdua pergi bekerja seperti biasa. Setelah mengirim Ji Qingyan pergi, Lin Yi pergi ke tempat Liang Ruoxu. Melihat gaya rambut baru Lin Yi, Liang Ruoxu menepuk dahinya karena frustrasi. Kenapa kamu terlihat seperti baru saja keluar dari penjara? Tidakkah menurutmu itu terlihat bagus? Tidak seindah gaya rambut aslimu. Tapi tidakkah menurutmu itu jantan? Liang Ruoxu menatap Lin Yi dari atas ke bawah. Apakah kamu harus mengandalkan gaya rambutmu untuk meningkatkan kejantananmu sekarang? Lin Yi tidak melakukan apapun sepanjang pagi. Ia tinggal bersama Liang Ruoxu sebentar dan diusir pada sore harinya dengan tuduhan mengganggu pekerjaannya. Setelah meninggalkan tempat Liang Ruoxu, Lin Yi pergi mengunjungi Yan Qi lagi. Yan Qi tentu saja gembira dengan kedatangan Lin Yi.
Yang mengejutkan Lin Yi, film yang sedang dikerjakan Yan Chi sudah mulai difilmkan. Sebuah studio didirikan di gedung perkantoran dan pembuatan film sedang berlangsung. Sebagai produsen dan investor, Yan Chi tidak perlu melakukan segalanya. Akan tetapi, karena ini adalah film pertamanya, dia masih sibuk berusaha membuatnya sempurna, tidak ingin terjadi kesalahan. Melihat gaya rambut Lin Yi, Yan Chi tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu potong rambut kayak gini? Apa Presiden Jing gak ngomong apa-apa tentang kamu? Bisakah kamu berhenti tertawa, kata Lin Yi. Menurutku ini cukup bagus. Kenapa kalian semua menunjukkan reaksi seperti ini? Alasan utamanya adalah karena saya sangat terkesan dengan gaya rambut asli Anda, dan itu sangat cocok dengan preferensi saya. Tiba-tiba berubah ke tampilan yang lebih tegas ini butuh sedikit waktu untuk membiasakan diri. Baiklah, kita tidak perlu membicarakan ini lagi, kata Lin Yi. Apakah Anda mengalami kesulitan? Saya akan membantu Anda mengatasinya. Bukan berarti kita bebas dari kesulitan, tapi aku masih bisa menangani apa yang ada di piringku. Aku lega mendengarnya, kata Lin Yi. Ayo kita lihat-lihat setnya, kebetulan aku sedang tidak ada kegiatan, jadi aku akan menghabiskan waktu di sini. Sayangnya, ini juga satu-satunya pilihan, kata Yan Chi sambil mengangkat bahu. Kalau kamu datang sehari lebih awal atau lebih lambat, aku bisa saja keluar menemanimu, tapi hari ini terlalu banyak urusan. Aku tidak punya waktu untuk mengurusmu. Pekerjaan lebih penting. Jangan pikirkan hal lain. Setelah itu, Yan Chi membawa Lin Yi ke lokasi syuting dan memberinya izin kerja sehingga ia bisa bergerak bebas. Tunggu di sini sebentar. Aku ada panggilan konferensi sebentar lagi. Aku akan selesai dalam 20 menit. Aku akan datang dan menemuimu nanti. Dengan itu, Yan Chi memegang telinga Lin Yi dan berbisik. Aku akan selesai jam 9. Kalau kamu bisa menunggu, kita bisa mengerjakan hal lain. Kamu orang yang licik, aku menganggapmu sebagai teman, tapi kamu sebenarnya ingin tidur denganku. Kau membuatnya terdengar seperti kau tidak menginginkannya, kata Yan Chi dengan menawan. Sekadar informasi, saya baru saja membeli beberapa pakaian bagus. Apakah seseorang akan menghargainya tergantung pada penampilannya. Setelah masa sibuk ini selesai, aku akan meneleponmu. Kalau sudah waktunya memamerkan sesuatu, rasanya tidak adil kalau menyembunyikannya. Cek, mesum. Yan Chi meludah. Aku akan sibuk. Aku akan kembali menemanimu nanti. Setelah Yan Chi pergi, Lin Yi berjalan-jalan di sekitar lokasi syuting. Meskipun dia pernah melihat mereka syuting acara varietas di Happiness Village, sensasinya benar-benar berbeda dari syuting film. Hal ini terutama berlaku untuk beberapa adegan intim. Ia tidak terlalu memikirkannya saat menontonnya di televisi, tetapi terasa aneh saat menontonnya di lokasi syuting. Pada saat ini, sebuah suara yang tak terduga terdengar. Apa yang kamu lakukan di sini? Bab 1676. Usir dia. Mendengar seseorang berbicara, Lin Yi berbalik. Yang mengejutkannya, wanita yang berbicara adalah Chen Jingya, yang telah diwawancarainya sehari sebelumnya. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya berjas. Ia tampak berusia 40-an dan memiliki gaya rambut medean. Ia tampak seperti orang sukses. Pria parubaya itu bernama Cao Heping, dan dia berbisnis pakaian. Meskipun mereknya tidak terkenal di Huaxia, penjualannya di luar negeri sangat tinggi. Kekayaannya lebih dari 3 miliar yuan dan sangat terkenal di industri mode. Tidak bolehkah aku jalan-jalan? Ini bukan rumahmu. Kau kenal dia. Kenapa kalian bertengkar? Cao Heping melangkah maju dan bertanya. Ingat bagaimana saya melamar pekerjaan di Chaoyang Group kemarin? Akhirnya, saya diusir oleh orang ini. Dia bahkan memfitnah saya karena memalsukan pendidikan saya. Dia jelas-jelas menghina saya. Cao Heping melirik kartu kerja Lin Yi. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang direktur eksekutif menjadi pewawancara di Chaoyang Group? Dia seharusnya punya identitas lain. Dia pasti kesini cuma untuk jalan-jalan. Itu masuk akal bagiku. Cao Heping melirik Lin Yi dan memeluk pinggang Chen Jingya. Abaikan saja dia. Tidak perlu marah pada orang seperti itu. Tapi aku nggak mau dia di sini. Aku mau dia merasakan bagaimana rasanya diusir di depan umum. Sederhana sekali, kan? Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Cao Heping memasukkan tangannya ke dalam saku dan berteriak ke arah Set. Siapa yang bawa anak ini? Bawa dia keluar dari sini. Aku nggak mau lihat dia. Setelah mendengar teriakan Cao Heping, staf di tempat kejadian menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka menatap ketiga orang yang sedang berkelahi satu sama lain dalam kebingungan. Mereka tidak mengerti apa hak orang ini untuk berteriak di sini. Apa yang kau lakukan? Teriakanmu mengganggu syuting kita. Direktur itu bangkit dari kursinya dan berteriak, bawa dia keluar dari sini. Jangan berani-berani menyentuhku, tegur Cao Heping. Saya Cao Heping, investor film Anda.
Kalau Anda tidak mau syuting lagi, bilang saja. Saya akan menarik investasi saya sekarang. Setelah mengetahui identitas Chow Heping, semua orang yang hadir terdiam. Siapapun yang pernah berkecimpung di industri hiburan tahu bahwa mereka bisa menyinggung siapapun kecuali investor mereka. Kalau tidak, film itu tidak perlu dibuat lagi. Direktur itu berjalan mendekati Chow Heping dengan sopan. Presiden Chow, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku, aku akan membantumu mengatasinya. Chow Heping melirik Lin Yi. Aku tidak suka orang ini. Aku ingin dia menghilang dari pandanganku. Suruh seseorang mengusirnya. Beberapa wanita di lokasi syuting menatap Lin Yi dan langsung tercengang. Mereka merasa Lin Yi bahkan lebih tampan daripada pemeran utama pria. Namun, cukup canggung jika hal seperti itu terjadi. Siapa yang membawa orang ini ke sini? Usir dia. Sutradara berteriak, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab, seolah-olah mereka tidak mengenal Lin Yi. Kamu tuli. Siapa yang bawa dia masuk? Keluar. Direktur berteriak lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Tak berdaya, sang sutradara menatap Lin Yi. Tetap di tempatmu. Jangan ganggu syuting kami. Lin Yi tersenyum. Ayolah, aku juga punya kartu identitas kerja. Apa aku menghalangi syutingmu? Kalau investor bilang kamu nggak boleh tinggal di sini, berarti kamu nggak berhak di sini. Apa kamu benar-benar berencana untuk tetap di sini meskipun begitu? Aku sedang menunggu seseorang, jadi aku lebih suka tidak pergi. Kamu memang unik, ya. Kemarin kamu bersikap acuh tak acuh, kukira kamu orang yang mengesankan. Ternyata kamu cuma pengganggu yang nggak bisa diusir, kata Chen Jingya. Jika kamu punya waktu, kamu seharusnya lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Apa, sekarang aku di sini, kau pikir kau bisa mengendalikanku? Apakah saya bisa atau tidak, Anda akan segera mengetahuinya. Chow Heping menatap Lin Yi dan mendengus jijik. Nak, kamu menarik sekali. Aku mengusirmu terang-terangan, tapi kamu masih di sini. Aku benar-benar terkesan. Presiden Chow, jangan buang-buang napas lagi padanya. Cepat usir dia. Aku benar-benar tidak ingin bertemu dengannya lagi, kata Chen Jingya dengan arogan. Tunggu sebentar. Aku baru saja menelepon Direktur Yan. Dia sedang rapat dan akan segera datang. Kalau sudah waktunya, aku akan beritahu Direktur Yan, dan dia akan mendapat masalah. Baiklah, tapi kalau sutradara Yan datang, kau harus ceritakan padanya tentang peranku. Setidaknya, kau harus menjadikanku pemeran utama wanita kedua. Jangan khawatir, serahkan saja padaku, kata Chow Heping. Aku sudah menginvestasikan puluhan juta untuk film ini. Hanya dalam hitungan menit, kau akan mendapatkan peran sebagai pemeran utama wanita kedua. Terima kasih, Presiden Chow. Kenapa kamu hanya berdiri saja, bukannya merekam? Mendengar suara itu, semua orang menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Yan Qi yang berjalan mendekat. Direktur Yan, seseorang memprovokasi Presiden Chow, saya mencoba mengusirnya, tetapi dia masih tinggal di sini. Direktur itu memandang Lin Yi dan terdengar sedikit tidak sabar. Kamu nggak lihat dia punya izin kerja. Kenapa kamu malah mengusirnya? Awalnya saya tidak ingin berbicara dengannya, tetapi dia memiliki beberapa konflik dengan Presiden Chow, jadi saya harus mengusirnya. Direktur Yan, beginilah adanya, kata Chow Heping. Dia punya masalah dengan pacarku. Aku tidak mau melihatnya di sini, jadi aku ingin mengusirnya. Dia seseorang yang kubawa kemari, tapi kau ingin mengusirnya. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka pria ini akan dibawa oleh Direktur Yan. Jadi, kamu teman Direktur Yan. Kalau begitu, ini salah paham. Chow Heping tahu bahwa Yan Qi memiliki dukungan besar. Inilah mengapa ia mampu berkembang pesat di industri ini. Karena itu, ia tidak ingin melanjutkan masalah ini lagi. Tapi aku datang ke sini hari ini untuk mengatakan sesuatu yang lain. Chow Heping melangkah ke samping untuk memperlihatkan Chen Jingya. Ini pacar saya. Dia sudah bercita-cita bermain film sejak kecil dan berpengalaman di bidang ini. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkannya kepada Anda dan melihat apakah Anda bisa mengatur agar dia berperan. Yan Qi menatap Chow Heping dengan pandangan sinis. Kemungkinan besar aku tidak akan bisa memberinya peran. Kalau Tuan Chow datang ke sini untuk tujuan itu, kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan ini. Ekspresi wajah Chow Heping berubah. Presiden Yan, apapun yang terjadi, saya telah menginvestasikan 40 juta yuan dalam film ini. Apakah kamu bahkan tidak bersedia membantuku dengan bantuan kecil ini? Yan Qi menatap Lin Yi dan berkata perlahan. Aku tidak keberatan membantumu, tapi aku bukan orang yang bisa menentukan perannya. Kamu harus tanya dia. Apa hubungannya dengan ini? Dia Presiden Ling Yun Group. Dia bukan hanya pemegang saham terbesar perusahaan kita, tapi juga investor utama film ini. Menurutmu apa hubungannya ini dengan dia? Bab 1677. Darah panas di jantung. Apa katamu? Dia Presiden Lin dari Ling Yun Group.
Setelah mengetahui identitas Lin Yi, sementara yang lain relatif tenang, Cao Heping bereaksi secara meledak-ledak, seperti kalkun yang sedang marah, sama sekali tidak dapat tetap duduk. Sebagai perusahaan terkenal di Zonghai, Cao Heping tahu betapa berpengaruhnya Lingyun Group di Zonghai. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hal itu sangat besar bahkan pada tingkat nasional. Meski begitu, orang seperti itu benar-benar muncul di depannya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia impikan. Ling, bukankah Presiden Qi Presiden Grup Lingyun? Bagaimana dia bisa menjadi? Presiden Qi hanyalah seorang aktor. Dialah presiden yang sebenarnya, kata Yan Qi tanpa ekspresi. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa meminta dia untuk membuktikannya kepadamu. Tubuh Cao Heping gemetar. Bagaimana dia bisa membuktikan? Bukankah kamu membuka perusahaan pakaian yang mengekspor ke luar negeri? Asal dia yang bilang, perusahaanmu harus tutup dalam waktu kurang dari seminggu. Percaya. Mendesis. Semua orang terkesiap. Tatapan mereka berpindah-pindah antara Lin Yi dan Cao Heping. Awalnya, mereka mengira Cao Heping sudah sangat berkuasa. Sebagai investor, ia memiliki kemampuan untuk memengaruhi pemilihan pemain film. Bahkan sang sutradara pun harus mengangguk dan membungkuk ketika melihatnya. Sekarang setelah seseorang yang lebih berkuasa telah tiba, dia seperti seekor domba kecil. Apakah ini kekuatan kapital? Tamparan. Ini semua salahmu. Cao Heping mengumpat. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan menyinggung Presiden Lin. Chen Jingya menutupi wajahnya dengan sedih. Tubuhnya gemetar hebat, dan dia sangat ketakutan. 1-1 cuma merasa dia agak berpengaruh. Aku nggak ngangka dia bakal sekuat itu. Chen Jingya mengetahui situasi Cao Heping dan mungkin berpikir bahwa Lin Yi tidak sebanding dengannya, itulah sebabnya dia berani bersikap lancang. Namun, dia tidak menyangka pria di depannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan Cao Heping. Kau masih saja bicara omong kosong di sini. Cao Heping mengumpat. Minta maaf pada Presiden Lin sekarang, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Presiden Lin, saya tahu saya salah. Tolong jangan merendahkan diri Anda ke level saya. Jika aku ingin merendahkan diriku ke levelmu, kalian berdua tidak akan ada di sini lagi. Mendengar hal itu, keduanya merasa seolah-olah telah diampuni. Terima kasih, Presiden Lin, terima kasih, Presiden Lin. Lin Yi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Terima kasih, Presiden Lin. Saya pergi dulu. Saya pasti akan mengunjungi Anda lagi nanti dan meminta maaf. Setelah mengatakan itu, Cao Heping dan Chen Jingya pergi dengan sedih. Presiden Yan, kata direktur itu dengan takut. Dia juga takut. Dengan status pria ini, hanya sepatah kata darinya, belum lagi kehilangan pekerjaannya di sini, dia bahkan mungkin masuk daftar hitam industri. Lin Yi juga melambaikan tangannya dan tidak membantahnya. Tak lama kemudian, kru film mulai kembali bekerja dan beraktivitas normal. Kamu tidak perlu memikirkanku. Meskipun dia investor, aku bisa menggantikannya kapan saja. Tidak perlu terlalu perhitungan, Lin Yi tersenyum. Kapan kamu menjadi begitu berpikiran terbuka? Mereka semua cuma pecundang. Kalau aku berdebat dengan mereka setiap hari, 1/11 orang bakal mati kelelahan. Yan Qi memperhatikan bahwa Lin Yi tampaknya telah benar-benar berubah, menjadi lebih berpikiran luas. Visi dan perspektifnya pun tampak telah bergeser. Ia tidak lagi peduli pada banyak orang ini. Setelah tinggal di lokasi syuting selama beberapa saat, mereka berdua pergi ke kafe terdekat untuk bersantai. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi pergi, tidak ingin mengganggu pekerjaan Yan Qi. Kemudian, Lin Yi menjemput Ji Qingyan dan pulang bersama. Keesokan paginya, Lin Yi mengantar Ji Qingyan ke kantor sebelum berangkat ke kantor polisi sendiri. Pada saat dia tiba di ruang konferensi, siswa lainnya sudah tiba. Kakak Lin, kita sudah sampai. Begitu masuk, ia melihat Zhang Zixin melambai padanya, dan Zhang Peng juga ada di sampingnya. Agenda rapat sangat lugas. Diawali dengan sambutan dari pimpinan, dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan kepolisian. Pembicaranya adalah seorang perwira wanita, yang merupakan penggemar Lin Yi, meskipun mereka hanya sedikit berinteraksi. Lin Yi menduga bahwa kesempatannya untuk berbicara saat ini kemungkinan menunjukkan adanya hubungan dalam latar belakang keluarganya. Kalau tidak, seharusnya dialah yang berbicara di atas sana. Setelah pidatonya, pertemuan dilanjutkan ke segmen penting lainnya. Setelah pidato, hanya ada beberapa segmen penting yang tersisa. Seragam polisi. Semua orang berbaris satu demi satu dan menerima seragam mereka. Lebih dari 10 gadis dibawa oleh Gu Yiran ke ruang konferensi kecil untuk berganti pakaian. Anak-anak laki-laki yang tersisa tetap tinggal di ruang konferensi. Perlakuan terhadap pria dan wanita sangat berbeda. Ayo pergi. Kenapa kamu berdiri di pintu, kata Gu Yiran. Kami ingin melihat kakak Lin berganti pakaian. Kami ingin melihat perutnya. Gu Yiran. Jangan main-main.
Ini acara penting banget. Kalau ketua tahu, kamu bakal dimarahi. Hehe, mengerti. 20 menit kemudian, semua orang telah berganti pakaian dan kembali ke ruang rapat. Ya ampun, kakak Lin tampan sekali. Melihat seragam Lin Yi, lebih dari 10 gadis berseru serempak, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Terlebih lagi, bukan hanya para rekrutan baru. Beberapa polisi wanita resmi tak bisa mengalihkan pandangan dari Lin Yi setelah melihatnya berganti seragam. Pada titik ini, mereka mengerti apa itu ketertarikan seragam yang sesungguhnya. Itu terlalu menggoda. Baiklah, semuanya, tenanglah. Selanjutnya, kita akan memulai sumpah kerja, kata Li Xianghui. Lebih dari 40 orang keluar satu demi satu dan berdiri di barisan depan. Beberapa saat yang lalu, gadis-gadis itu masih menginginkan tubuh Lin Yi. Namun sedetik kemudian, ekspresi semua orang berubah serius. Melihat bendera di depan mereka, semua orang berdiri tegak, termasuk Lin Yi. Pada saat ini, dia menyadari bahwa darah panas di hatinya belum mendingin. Bahkan hidupnya tampak tidak berarti di depan bendera. Beberapa menit kemudian, upacara pengambilan sumpah selesai. Semua orang kembali ke tempat duduknya. Karena apa yang akan terjadi selanjutnya adalah bagian terpenting dari upacara pelantikan ini. Alokasi pekerjaan. Lebih dari 1 jam kemudian, semua pekerjaan selesai. Ada 11 orang yang tersisa di kantor subbiro. Selain Lin Yi, Zhang Peng, Zhou Xinghai, dan Zhang Xinran juga tetap berada di subbiro, tetapi mereka semua memulai karir mereka sebagai polisi biasa. Masih terlalu dini untuk memprediksi seperti apa perkembangan mereka di masa depan. Adapun 7 orang sisanya, mereka ditugaskan pada posisi administrasi. Kelompok sisanya ditugaskan ke berbagai kantor polisi setempat. Di permukaan, mungkin tampak tidak ada perbedaan signifikan, tetapi kenyataannya, jalur karir mereka sudah berubah saat ini juga. Setelah semua pengaturan selesai, mereka dijadwalkan untuk memulai peran baru mereka pada sore hari. Lin Yi merasa pekerjaan barunya ini cukup menarik. Saat makan siang, Li Xianghui berinisiatif untuk duduk di depan Lin Yi. Inspektur Li, Lin Yi, Zhang Peng, dan Zhang Zixin menyambutnya. Keesokan harinya, ada kompetisi bela diri di kantor cabang, apakah kalian tahu tentang ini? Bab 1678. Apakah kau membawa alat peraga? Ketiganya tertarik, terutama Zhang Zixin, yang matanya berbinar. Aku dengar beberapa rumor. Sepertinya pendatang baru seperti kita juga punya tempat untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Kalau begitu, kita harus mengirim saudara Lin, kata Zhang Peng. Dia yang terbaik di kelompok kami. Dia jelas lebih dari mampu mengalahkan orang-orang dari distrik lain. Jangan dipikirkan. Aku di sini hanya untuk memberitahumu, kata Li Xianghui. Kalian bertiga terlihat sangat rapi, kalian bisa menjadi wajah acara ini. Apakah kau bermaksud agar aku menjadi hiasan? Zhang Zixin berkata tanpa malu-malu. Aku sempurna untuk peran itu. Terlahir cantik, aku tak bisa menyangkalnya. Aku hanya cocok menjadi vas bunga. Berhenti, berhenti, berhenti. Aku sedang makan. Jangan sampai aku muntah, keluh Zhang Peng. Percaya atau tidak, aku akan menendangmu sampai mati. Li Xianghui tersenyum. Baiklah, aku hanya memberitahu kalian. Ayo makan dulu. Tunggu, Inspektur Li, kata Zhang Zixin. Tidak adakah tempat untuk pendatang baru di kompetisi bela diri ini? Kalau kita semua hanya jadi penonton, siapa yang akan mengisi tempat ini? Tentu saja, kami akan melihat keluar, semua subbiro lainnya melakukan hal yang sama, kata Li Xianghui sambil tersenyum. Kalau kita benar-benar mengirim Lin Yi ke sini, aku yakin dia akan tumbang dalam waktu kurang dari 1 ronde. Bagaimana dengan martabat pemimpin kita? Hal itu mungkin mustahil bahkan bagi Fatih Liu. Benar. Mereka yang terpilih untuk mewakili kita haruslah para ahli. Kalau kita benar-benar naik, mungkin kita hanya akan mempermalukan diri sendiri. Kita bertingkah seperti vas hias saja. Kamu paling-paling cuma pot tanah liat. Kakak Lin itu vasnya, keluh Zhang Peng. Aku akan menendangmu sampai mati, kata Zhang Zixin dengan ganas. Setelah makan malam, mereka bertiga kembali ke kantor. Meskipun Zhou Xinghai juga seorang perwira polisi, selama pertemuan untuk membahas penugasan pekerjaan, Li Xianghui sengaja memisahkannya dari Lin Yi, yang merupakan keputusan yang sangat manusiawi. Kepala kantor itu adalah seorang polisi berpengalaman berusia 40-an bernama Zhang Demin. Dia orang yang mudah didekati, rendah hati, tidak suka berpura-pura, dan cepat bergaul dengan semua orang. Saudara Lin, hanya ada 4 orang di kantor kami. Kami semua bermarga Zhang. Hanya saudara yang bermarga Lin. Hati-hati jangan sampai kami mengucilkan kalian di kemudian hari, kata Zhang Zixin sambil tersenyum. 1 kantor dan 3 orang bermarga Zhang. Ini jelas-jelas pengkhianatan terhadap marga lainnya. Haha, tidak apa-apa. Meskipun kamu satu-satunya yang bermarga Lin,
kamu tetap orang yang paling aku cintai. Meskipun mereka sudah resmi mulai bekerja, mereka bertiga masih harus mengurus banyak prosedur dan berkas. Baru setelah menyelesaikannya, mereka bisa benar-benar mulai bekerja. Sekitar pukul 3 sore, segalanya beres. Zhang Demin melambaikan tangan dan memberi mereka bertiga waktu istirahat. Mereka akan resmi mulai bekerja besok. Sial, Saudara Lin, kondisimu lumayan. Kamu bahkan bawa mobil 570 ke kantor. Zhang Peng meneteskan air liur saat melihat mobil Lin Yi, dan Zhang Zixin merasa iri sejenak. Bahkan Gu Yiran menyukai mobil seperti ini, apalagi Zhang Peng. Namun, Gu Yiran sangat menyukainya. Zhang Zixin hanya merasa mobil ini sangat besar dan mendominasi, jadi menurutnya itu bagus. Gadis pada dasarnya menyukai hal-hal yang lebih besar. Pada saat yang sama, Li Xianghui kembali dari membeli rokok dan melihat mobil Lin Yi. Apakah ini mobilmu? Lin Yi mengangguk. Apakah terlalu mencolok? Li Xianghui mendecakkan bibirnya. Secara logika, aku tidak bisa ikut campur dalam masalah ini, tapi unit kita agak istimewa. Kalau bisa, coba ganti mobilnya dengan yang lebih sederhana. Saya mengerti maksudmu, besok saya akan beli yang lebih murah. Lin Yi tentu saja mengerti bahwa dia pernah menemui hal seperti itu saat dia membantu orang miskin di Kabupaten Dongshan. Senang kau mengerti. Kembalilah dulu dan persiapkan diri dengan baik. Kau akan resmi mulai bekerja besok. Setelah bekerja, Lin Yi berkendara ke Chaoyang Group. Ketika dia tiba di tempat parkir bawah tanah, dia menemukan BMW seri 7 terparkir di sampingnya. Dia melihat plat nomornya dan ingat bahwa itu adalah mobil Wang Ying. Lin Yi memutar matanya, tetapi tidak langsung berdiri. Sebaliknya, ia memanggil Wang Ying. Kamu sedang libur kerja. Jam berapa sekarang? Aku masih sibuk. Aku tidak bisa dibandingkan dengan bos besar sepertimu, kata Wang Ying sambil tersenyum. Kalau begitu, bisakah kamu turun sebentar? Aku perlu bicara sesuatu denganmu. Kamu di mana? Aku akan ke sana sekarang. Wang Ying berbeda dari Ji Qingyan dan Liang Ruoxu. Ketika mereka tidak sibuk, mereka bersedia menghabiskan waktu bersama Lin Yi. Tetapi jika mereka sedang sibuk, Lin Yi sebaiknya tetap di tempatnya dan tidak mengganggu pekerjaan mereka. Bahkan Li Chuan akan bertindak seperti ini. Dalam keadaan darurat, dia akan mengutamakan pasien. Hanya Wang Ying yang berbeda. Kapanpun dan selama Lin Yi menelepon, dia akan selalu siap sedia, apapun yang dia lakukan. Aku di tempat parkir, di samping mobilmu. Kamu akan melihatku saat kamu datang. Tunggu aku akan mencarimu sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Yi bersiap-siap dan menemukan masker di dalam mobil. Ia diam-diam keluar dari mobil dan bersembunyi di sudut kosong, menunggu Wang Ying turun. 10 menit kemudian, Wang Ying datang ke mobilnya dengan sepatu hak tingginya. Dia menyadari bahwa 570 milik Lin Yi diparkir di samping mobilnya, tetapi dia tidak melihat Lin Yi. Wang Ying memegang teleponnya dan hendak menelepon Lin Yi, tetapi pada saat itu, dia merasakan sebuah tangan di pergelangan tangannya, seolah-olah seseorang telah menangkapnya. Tepat saat dia hendak berbalik, kepalanya tertekan ke jendela mobil dan dia tidak bisa bergerak. Jangan bergerak. Wang Ying panik dan hendak berteriak, tetapi mulutnya tertutup dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Saat itulah ia melihat orang yang memeluknya dari belakang. Ada logo khusus di lengan bajunya. Sekarang, dia bahkan semakin bingung. Kenapa kamu menangkapku? Aku tidak melakukan apa-apa. Seseorang melaporkanmu karena merayu pria yang sudah menikah. Apakah kamu mengakuinya? Merayu wanita yang sudah menikah. Wang Ying terdiam sejenak dan mengenali suara Lin Yi. Ia mendorong dengan keras dan melepaskan diri. Dasar bocah nakal, apa kau sedang menggodaku? Wang Ying menepuk dadanya. Kau membuatku takut setengah mati. Seberapa menarik itu? Lin Yi tersenyum. Wang Ying memutar matanya. Kalau kamu nggak bilang, aku nggak akan sadar. Rasanya seru banget tiba-tiba bisa melakukan ini. Dengan cara apa? Wang Ying melihat ke arah mobil Lin Yi, lalu mereka berdua saling berpandangan, dan kemudian tidak perlu mengatakan apapun. Mereka berdua diam-diam masuk ke dalam mobil. Wang Ying bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu membawa perlengkapan? Alat peraga apa? Wang Ying menggerakkan tubuhnya dan berbisik di telinga Lin Yi. Kamu boleh memborgolku. Lin Yi melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak punya itu, tapi saya bisa menggantinya dengan sesuatu yang lain. Bab 1679. Kasus perdata yang aneh. Setelah pertarungan sengit, mereka berdua keluar dari mobil satu demi satu tanpa ada yang menyadarinya. Wang Ying pergi ke rumahnya sementara Lin Yi pergi ke kantor Ji Qingyan. Nyonya Ji, kami mencurigai Anda melakukan penggelapan pajak. Silakan ikut dengan kami. Ji Qingyan terkejut dengan kemunculan Lin Yi yang tiba-tiba. Semua. Mereka membagikan seragam. Mata Ji Qingyan berbinar ketika melihat Lin Yi.
Ia segera meletakkan dokumen di tangannya dan berlari ke arah Lin Yi. Kemudian, dia mengamatinya dari atas ke bawah untuk waktu yang lama. Kelihatannya enak sekali. Ji Qingyan tampak seperti adik perempuan, seolah-olah dia tidak pernah bosan memakannya. Sekarang aku mengerti kalau gaya rambutmu tidak sepenuhnya tidak berguna. Cocok sekali dengan pakaian ini. Aku juga berpikir begitu, kata Lin Yi. Meskipun terlihat agak mirip dengan jas, rasanya benar-benar berbeda setelah memakainya. Hal utama adalah perbedaan temperamennya, yang cukup mengesankan, kata Ji Qingyan. Sudah waktunya pulang kerja. Aku akan berkemas dulu, lalu kita bisa pulang. Lin Yi mengangguk dan masuk ke mobil dengan dokumen yang perlu ditangani Ji Qingyan. Setelah kembali ke rumah, Ji Qingyan menempatkan Lin Yi di sofa. Jangan bergerak dulu. Tunggu aku sebentar. Aku akan naik ke atas dan berganti pakaian. Apa yang kau lakukan? Apa perlu ribut-ribut seperti itu? Aku perlu berfoto bersama. Tentu saja, harus dilakukan dengan benar. Tunggu aku. Ji Qingyan berlari kembali ke atas dan baru turun sekitar 20 menit kemudian. Namun, pakaian barunya sangat biasa saja. Dia mengenakan sweater turtleneck hitam. Meskipun sweaternya tipis, tampilannya agak kurang pantas saat ini. Dia juga mengenakan celana jeans hitam dan sepasang sepatu kets hitam. Meskipun pakaian ini terlihat bagus pada Ji Qingyan, dia tetap merasa itu tidak pantas. Namun, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Gaya rambutnya telah ditata dengan cermat. Tetapi Lin Yi masih tidak mengerti apa yang coba dilakukannya. Apakah kamu yakin ingin berfoto denganku dengan pakaian seperti ini? Tentu saja tidak. Aku belum mengungkapkan barang utamanya. Deng, 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 deng. Ini dia. Ji Qingyan mengeluarkan kerudung putih dari belakangnya. Bahannya mirip dengan gaun pengantin, tetapi itu hanyalah kerudung. Ji Qingyan melipat syal itu beberapa kali dan menyematkannya ke rambutnya. Bagaimana, apakah terlihat bagus? Lin Yi tampak linglung, seperti seorang pengantin. Hehe, ayo, ayo. Kita foto-foto dulu. Dia mengeluarkan dudukan teleponnya dan memilih pengatur waktu. Dia berpose di samping Lin Yi dan mengambil lebih dari 10 foto sebelum dia merasa puas. Itu indah. Ji Qingyan duduk di sofa dengan gembira dan mengarahkan Lin Yi. Ayo masak hari ini, aku mau pamer ke Yuan-Yuan. Lin Yi melepas seragamnya dan menggantungnya dengan rapi di rak sebelum mulai memasak. Di sisi lain, Ji Qingyan mengirimkan semua foto yang diambilnya kepada He Yuan-Yuan, memamerkan prestasinya. Di dapur, Lin Yi sedikit terganggu, memikirkan sesuatu. Dia telah bersama Ji Qingyan selama lebih dari 2 tahun sekarang. Dalam keadaan normal, pasangan yang telah menjalin hubungan selama lebih dari 2 tahun akan mencapai titik di mana mereka harus membahas pernikahan. Namun, dengan kepribadian tsundere Ji Qingyan, dia tidak akan berinisiatif membicarakannya jika dia tidak menyinggungnya. Tanpa disadari, gerakan memotong Lin Yi melambat. Dia pasti merasakan hal yang sama di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Akan tetapi, pernikahan mereka tidak dapat dimasukkan dalam agenda sebelum masalah Liang Ruoxu diselesaikan. Lin Yi menghela napas. Ia merasa harus memikirkan cara untuk mempercepat prosesnya sesegera mungkin. Malam itu, Lin Yi menyiapkan meja penuh hidangan untuk memberi hadiah pada Ji Qingyan. Setelah keduanya selesai makan, mereka bahkan pergi menonton film dan berjalan-jalan sebelum pulang ke rumah dengan gembira. Keesokan paginya, setelah mengantar Ji Qingyan ke kantor, Lin Yi pergi ke tempat Li Chuhan. Mobilnya terlalu mencolok dan tidak layak untuk dikendarai ke tempat kerja. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk meminjam Type R milik Li Chuhan untuk dikendarai. Karena dari luar tampak seperti Civic, selama tidak ada yang menyebutkannya, dan tidak ada yang benar-benar masuk ke dalamnya, tidak ada yang bisa membedakannya. Orang-orang hanya akan mengira itu Civic seharga 100.000 yuan. Karena ini adalah mobil kelas menengah pada umumnya, tidak ada yang akan mengomentarinya. Lin Yi ingin membelinya sendiri, tetapi waktunya terbatas. Alasan lain keputusannya adalah mobil itu telah dimodifikasi oleh Li Chuhan. 4 penjepit AMD dan knalpot Ferrari. Keren banget. Ketika dia tiba di rumah Li Chuhan, dia sudah menunggu Lin Yi di lantai bawah. Kalau kamu mau naik mobil ini, kenapa nggak bilang dari tadi? Aku bisa bantu kamu ganti warnanya. Tidak perlu. Warna merah sudah cukup bagus. Aku sudah melepas huruf Type R mu dan menggantinya dengan emblem Civic. Kalau kamu tidak bertemu ahlinya, tidak akan ada yang bisa membedakannya. Manis sekali. Lin Yi mencium kening Li Chuhan. Aku mau kerja dulu. Aku nggak bisa nemenin kamu lagi. Kita ngobrol di telepon saja. Pergi. Hati-hati. Oke. Jangan khawatir. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Li Chuhan, Lin Yi pergi ke kantor polisi. Mulai hari ini, ia akan resmi mulai bekerja. Namun,
Sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk membiasakan diri dengan tugas, mempelajari kasus, dan mendengarkan Zhang Demin bercerita tentang pengalaman kerjanya. Ketiganya mendengarkan dengan penuh minat. Di masa lalu, Lin Yi merasa bahwa dengan sistem hukum yang sempurna, banyak hal dapat diselesaikan sesuai logika. Namun, setelah mendengarkan pengalaman Zhang Demin, Lin Yi menyadari bahwa itu tidak benar. Ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan, dan sulit untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Pepatah mengatakan bahkan pejabat yang jujur akan kesulitan menyelesaikan pertikaian rumah tangga, dan sekarang Lin Yi benar-benar mempercayainya. Selain mendengarkan cerita Zhang Demin, sisa hari dihabiskan untuk membiasakan diri dengan karyanya. Selama waktu ini, Zhang Demin membawa Lin Yi dan dua orang lainnya untuk menangani kecelakaan mobil. Seorang pengemudi mabuk menabrak tembok di luar gedung pengadilan dan meninggal. Anehnya, keluarga tersebut ingin menuntut gedung pengadilan atas temboknya, mengklaim bahwa tembok itu dibangun secara tidak benar dan menuntut kompensasi sebesar 860.000 yuan. Pengadilan, WFT. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa pengadilan ini kebetulan menjadi pengadilan yang menangani kasus ini. Pada akhirnya, semuanya membuat Lin Yi bingung. Sepertinya sistem menugaskannya pekerjaan ini mungkin untuk membuatnya melihat seberapa banyak badut yang ada di dunia. Setelah seharian bekerja, tepat saat mereka hendak keluar, kasus lain datang. Lin Yi dan kedua rekannya pergi untuk menanganinya, dan saat mereka kembali ke rumah, sudah lewat jam 7 malam. Sebelum pergi, Gu Yiran mengunjungi kantor Lin Yi untuk mengingatkan mereka bertiga agar tidak terlambat. Lin Yi relatif tenang, tetapi Zhang Peng dan Zhang Zixin bersemangat dan sangat gembira. Ran Jie, apakah kita punya peluang bagus untuk memenangkan kompetisi bela diri ini? Tanya Zhang Zixin penasaran. Bab 1680. Kompetisi seni bela diri dimulai. Kurasa itu bukan masalah besar, kata Gu Yiran setelah berpikir sejenak. Pemimpin sangat prihatin dengan masalah ini. Lagi pula, departemen lain telah menghasilkan beberapa orang yang sangat berpengaruh tahun ini. Mereka bisa dengan mudah meraih juara pertama. Bukankah masih ada lowongan untuk pemain pemula? Siapa yang kamu kirim? Saya tidak terlalu yakin dengan detailnya. Konon dia orang yang sangat kuat bernama Gao Yan. Keluarganya berasal dari timur laut dan dia bahkan memenangkan kejuaraan bela diri campuran nasional. Pemimpinnya menemukannya dan ingin dia berperan sebagai pendatang baru untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Mereka benar-benar berinvestasi banyak. Tempat pertama pasti milik kita. Jangan terlalu percaya diri. Ini kompetisi untuk menguji kekuatan tempur, bukan keberanian. Karena itu, akan ada juga kompetisi tim, kita memang unggul di kompetisi individu, tapi sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di kompetisi tim, kata Gu Yiran. Saya melihat kompetisi tahun lalu, dan kompetisi itu menuntut kemampuan operasional tim yang tinggi. Memiliki keterampilan individu yang kuat saja tidak cukup, jadi siapa tahu kita bisa meraih juara pertama. Zhang Peng dan Zhang Zixin mengangguk. Apa yang dikatakan Gu Yiran masuk akal. Berhentilah bermain dengan ponselmu. Gu Yiran berkata sambil linglung. Kamu bicara, aku mendengarkan. Aku tidak peduli kalau aku main ponsel. Aku minta kamu bersiap-siap. Aku mungkin membutuhkanmu besok. Persiapkan dirimu secara mental. Saya baru di sini, ada yang bisa saya bantu. Kemampuan menembakmu bagus. Mungkin masih berguna dalam kompetisi tim, siapa tahu aku membutuhkanmu atau tidak, tapi kamu tetap harus siap secara mental. Saudara Li tidak memberitahuku tentang ini kemarin. Saat itu aku tidak yakin, tapi hari ini kami memikirkanmu, kata Gu Yiran. Karena salah satu pemain kami tidak terlalu bagus. Ditambah dengan performamu selama latihan, kami memutuskan untuk membiarkanmu mencobanya. Apakah kamu tidak takut mengambil risiko ini? Kau ingin tahu kebenarannya? Bukankah itu jelas? Zhang Demin melirik Lin Yi. Pemuda ini agak gegabah. Saudara Li bertanya-tanya. Tiga tim lainnya sangat tertarik dengan kompetisi tim dan sudah mempersiapkannya sejak lama. Sebagai perbandingan, kita sedikit lebih rendah. Kecuali ada perubahan, kita akan berada di posisi keempat. Lalu, kau ingin aku yang disalahkan. Kalau aku kalah, aku yang salah. Kalau aku menang, semua orang yang salah. Jangan kecewa. Yang lain bahkan tidak boleh mencoba, kata Gu Yiran. Kalau ada yang keberatan, pergilah ke Inspektur Li. Dia yang merekomendasikanmu. Ini bukan urusanku. Lin Yi mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Jika itu diatur oleh Li Xianghui, dia tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, dia memperlakukannya dengan cukup baik. Lagi pula, seperti dikatakan Gu Yiran, orang biasa tidak memiliki kesempatan ini. Haha, Saudara Lin, ini kesempatanmu. Kalau kami benar-benar bisa memanfaatkanmu, kamu harus tampil bagus. Kami pasti akan mendukungmu. Gu Yiran mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Demin dan meninggalkan kantor. Lin Yi memikirkannya.
Bagaimana dia harus bertindak besok? Lagi pula, kekalahan itu sungguh memalukan. Keesokan paginya, Lin Yi berkendara ke lokasi kompetisi sesuai alamat yang diberikan oleh Guyiran. Tempat penyelenggaraan pertandingan bela diri itu memang di sebuah stadion, namun lokasinya agak terpencil. Menurut Guyiran, kompetisi tersebut tidak hanya melibatkan ajang pertarungan tetapi juga proyek kerja sama tim, sehingga lokasi ini sangat cocok untuk kompetisi tersebut. Setibanya di sana, Lin Yi mendapati bahwa menggambarkan tempat itu sebagai terpencil adalah suatu pernyataan yang meremehkan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tempat itu sunyi. Ada sebuah pabrik kimia terbengkalai beberapa ratus meter di depan. Menurut Guyiran, di sanalah tempat kompetisi tim. Ini seperti adegan film. Dia tidak tahu bagaimana mereka menemukan tempat ini. Karena ini adalah kompetisi tim, Lin Yi berkendara ke pintu masuk pabrik. Lin Yi memperhatikan beberapa bus terparkir di sekitar, dan tenda telah didirikan di luar sebagai titik pengamatan untuk berbagai kelompok. Ada 4 warna tenda, merah, biru, putih, dan oranye. Orang-orang dari subbiro Xinsan semuanya berada di bawah tenda merah, tempat Zhang Peng dan Zhang Zixin juga berada. 3 tim lainnya adalah cabang Yuanhe, cabang Taiping, dan cabang Baoshan. Kakak Lin. Melihat Lin Yi, Zhang Zixin melambaikan tangannya dan memberi isyarat padanya. Kompetisinya belum dimulai. Apa terburu-buru? Tidak, itu karena kamu siap untuk berpartisipasi. Kau benar-benar memutuskan untuk memanfaatkanku. Lin Yi menatap Li Xianghui. Apakah masalah ini sudah diputuskan? Awalnya aku tidak berencana mengajakmu bergabung, tapi seseorang sedang mengalami keadaan darurat dan kami tidak punya pengganti yang cocok, jadi aku memutuskan untuk membiarkanmu mencobanya. Aku benar-benar curiga kau membuatku naik untuk menerima kesalahan itu. Menatap Lin Yi, Li Xianghui menariknya ke samping. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah aku tidak mengatakan kebenaran? Kamu tahu levelmu sendiri. Aku tidak berharap kamu menghasilkan hasil sama sekali. Lagi pula, kamu pendatang baru. Bahkan jika kamu gagal, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Lalu kenapa kamu ingin aku pergi? Saya ingin Anda menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan diri Anda, kata Li Xianghui. Jika kamu menarik perhatian mereka dalam kompetisi tim ini, para pemimpin akan mengingatmu. Ini akan bermanfaat bagi perkembanganmu di masa depan. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Kalau begitu, aku benar-benar salah paham. Itulah kenapa kamu harus lebih serius. Lagi pula, kamu orang yang cerdas dan bisa bereaksi cepat saat itu juga. Kamu mungkin punya kesempatan untuk pamer nanti. Li Xianghui melihat sekeliling dan berbisik. Begini, pemimpinnya tidak punya banyak harapan untuk kompetisi ini. Dia hanya tidak mengatakannya dengan lantang. Jadi, jika ada kesempatan, pikirkan cara untuk pamer. Apa kau mengerti maksudku? Li Xianghui sangat menghargai Lin Yi dan berniat untuk tetap bersamanya di masa mendatang, jadi dia memberikan perhatian ekstra kepada Lin Yi. Lin Yi sedikit tersentuh. Lagi pula, pria ini benar-benar memikirkannya. Setelah keduanya selesai berbisik, Li Xianghui membawa Lin Yi ke Liu Guangxian. Pemimpin, aku sudah menceritakan semua detailnya. Dia pasti bersemangat. Liu Guangxian mengangguk dan berkata dengan puas. Lin kecil, ini kesempatan yang diberikan Li kecil kepadamu. Dia bilang keahlian menembakmu sangat akurat. Jangan kecewakan aku. Aku sudah mempertaruhkan segalanya padamu. Tidak masalah. Jangan khawatir, pemimpin. Li kecil, ajak dia untuk berkenalan dengan anggota tim lainnya. Kompetisi akan segera dimulai. Biarkan mereka saling mengenal dulu. Baik, pemimpin. Di bawah pimpinan Li Xianghui, mereka berdua tiba di bus. Ada 4 orang di dalam. Rata-rata usia mereka sekitar 30 tahun, tidak jauh lebih tua dari Lin Yi. Mereka sedang mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan di dalam mobil, dan suasananya terasa sangat tegang. Kalau ada pemain baru, saya malah malas membahas rencana pertarungannya. Awalnya pertandingan 5 lawan 5, tapi sekarang, ada pemain baru yang mengubahnya jadi 4 lawan 5. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.